Pemirsa, sidang perdana gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, digelar Selasa kemarin di Pengadilan Agama Bandung. Sidang beragendakan pemeriksaan data-data para pengacara dan tidak berlanjut mediasi karena kedua prinsipal absen dari PA Bandung dengan alasan sedang berada di luar kota. Kedua belah pihak yang diwakili oleh kuasa hukum enggan memberi keterangan mengenai alasan Atalia Praratya atau Ibu Cinta menggugat Ridwan Kamil. Bu Atalia menyampaikan kepada kami, pada dasarnya beliau sangat menghormati proses persidangan ini, dan akan tetapi karena acara kedinasan beliau berhalangan hadir sehingga mewakili kepada kami selaku kuasa hukum. Masih ada di luar kota. Kita hormati proses yang akan berjalan, gitu. Kan ada gugatan, ya sudah kita hadir, kita mau tahu nih apa yang digugat. Namun ditegaskan kuasa hukum Atalia, gugatan cerai kliennya ini tidak ada sangkut paut dengan Lisa Mariana, apalagi kasus korupsi yang menjerat Ridwan Kamil. Lantas benarkah ada orang ketiga dalam rumah tangga mereka yang telah dibinanya selama 29 tahun itu? Kalau isi gugatan, materi gugatan tentunya kita harus menghormati aturan yang berlaku ya. Karena di dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama, bahwasanya gugatan perceraian itu bersifat privat. Kalau terkait LM ya itu sudah masuk materi gugatan tentunya. Tentunya kita tidak bisa menyampaikan lebih dalam karena itu sudah menyangkut materi gugatan. Belum ada, nggak ada nama lain. Ini pihaknya cuman Bu Atalia dengan Pak RK. Di tengah realita gugat cerai Ridwan Kamil, Atalia Praratya justru kembali menerima ujian berat. Kakak kandungnya, Adia Prajana, meninggal dunia dalam usia 55 tahun akibat serangan jantung. Jenazah sebelumnya disemayamkan di rumah duka di kawasan Bekasi dan disolatkan untuk selanjutnya dimakamkan di TPU Bekasi. Atalia yang biasanya terlihat tegar dengan berbagai cobaan hidup yang dialami, kini berubah seolah menjadi wanita paling rapuh di penghujung tahun. Saat ditemui awak media usai pemakaman sang kakak, Atalia enggan banyak berkomentar. Ia mengucapkan terima kasih atas ucapan bela sungkawa dan meminta doa untuk almarhum. Ketika disinggung soal sidang perceraian perdana, Atalia tidak menjawab ketika ditanya apa alasan menggugat cerai Pak Ridwan Kamil. Turut berduka cita atas wafatnya. Mungkin sakit apa sih Bu? Serangan jantung. Tadi ada persidangan, kenapa tidak hadir Bu? Mungkin kenapa tidak hadir alasannya Bu? Mohon memahami kondisi saya karena terima kasih. Seolah memanfaatkan situasi, Lisa Mariana yang sempat tiarap bercuap-cuap di medsos usai jadi tersangka 2 kasus pidana, bahkan sempat dijemput paksa polisi, kini menggila lagi. Terbaru jelang sidang perdana cerai Ridwan Kamil dan Atalia, Lisa nekat mengirimkan direct message Instagram kepada Atalia. Lisa mengirimkan pesan berisi doa dan permintaan maaf. Ia menyadari perbuatannya di masa lalu menyakiti perasaan Atalia. Kita fokus kepada apa yang harus kita lakukan ya. Jadi kita kan punya banyak sekali permasalahan, baik pribadi maupun bukan pribadi, tetapi pada intinya bahwa semua permasalahan itu harus diurai. Asmara Ari Lasso dan Dirli Joshua berakhir anti klimaks. Dari doyan banget umbar kebucinan, putus, terus nyambung lagi, dan pamer bucin lagi. Tapi kini yang terbaru, dua sejoli ini berujung benar-benar bubar, mengejutkan sekali. Mengingat sehari lalu, Ari masih membela Dirli yang tengah diancam dipolisikan Aditya.
saudara AT yang mengatakan bahwa ketika Mbak Derly menghubungi untuk ada klarifikasi, dia mengatakan bahwa nggak usah bicara sama saya, ya, bahwa bicara saja dengan hubungi saja pengacara saya karena hal ini sudah saya tempuh jalur hukum. Nah, oleh karena itu dalam konteks tersebut ketika sudah masuk ke jalur hukum, Mas Ari memerlukan advice, kemungkinan memerlukan bantuan hukum ke depannya, ya, konteksnya itu. Yang kedua, kita juga belum tahu apakah ini sudah dilaporkan atau belum. Ya, sehari lalu Ari masih tegas di belakang sang kekasih. Tapi kini sudah tidak lagi. Bukan hanya mundur, Ari justru murka. Menyudahi jalinan kasihnya dengan Dirly, bahkan Ari menggunakan kata-kata cukup keras, menganggap drama yang dilakukan Dirly norak. Dari bucin berubah jadi hubungan penuh drama, dari drama menuju tragedi. Tragedi itu muncul justru ketika kebucinan Dirly kelewatan, menuduh Aditya keganjenan dengan Ari Lasso. Bahkan disertai tuduhan dan ancaman. Tuduhan tersebut langsung menuai reaksi keras dari Aditya. Merasa difitnah, Aditya mengaku sangat tersakiti. Namanya tercoreng hingga memilih mengadukan Dirly ke polisi. Pokoknya intinya sebenarnya ada kesalahpahaman di situ. Ada kesalahpahaman pada saat handphonenya terinstall, misal jadi hilang semua, kemudian dia nggak tahu nih siapa-siapa. Ya kemudian biasa Mas Ari bukan hanya dengan laki-laki atau juga perempuan, ya biasa dia dengan ini dengan itu, orangnya kan memang ramah kan, ya, gitu ya, biasa aja. Poinnya ngechat pertama kali, tapi di garis bawahi itu bukan flirting atau goda atau menggoda, nggak ada. Mbak Dirly kemungkinan besar salah paham. Langkah hukum ditempuh antara sikap Dirly yang tak ada itikat baik, malah Ari Lasso yang memohon maaf secara pribadi. Aditya pun mengirim sindiran ke Dirly maupun Ari. Benernya yang pansos siapa nih? Atau demen gimmick supaya hits terus gitu? Memang lidah tak bertulang, diiyakan saja dulu. Hashtag yang tahu aja. Tulis Aditya di medsosnya. Sementara itu, baru 3 hari lalu pamer nyambung lagi dan baru 2 hari lalu pamer mesra dan pamer makan bareng ajak anak-anak. Kini drama 2 sejoli senja usia ini justru super panas. Karena drama panas ini pula, kondisi Ari Lasso drop. Oh ini? Iya. Oh, yang pagi habis panggung dong. Ah,